Halo adik-adik, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Bapak harap kalian semua semangat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Tampak Siring tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk materi pertama dalam kegiatan ini yaitu Wawasan Wiyata Mandala. Materi ini akan Bapak bawakan sendiri. Sebelumnya, Bapak perkenalkan diri dulu, yaitu nama Bapak I Gusti Ngurah Yuda Pranata. Baik adik-adik, untuk pembahasan yang pertama kita mulai dari definisi Wawasan Wiyata Mandala. Nah, kita bahas yang pertama adalah wawasan. Wawasan berarti cara memandang, cara meninjau, cara melihat, dan cara tanggap indrawi terhadap suatu hakikat. Wiyata dapat kita artikan sebagai pendidikan, sedangkan mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau dapat diartikan sebagai lingkungan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa wawasan wiyata mandala adalah cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka ada 4 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang ketiga, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Yang keempat, sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Baik adik-adik, itu tadi kita bahas tentang definisi Wiyata Mandala. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur Wiyata Mandala. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 5 unsur Wiyata Mandala. Baik, langsung saja kita mulai. Unsur yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antar guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Baik adik-adik, kita lanjut pembahasannya tentang sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan,
dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan tentang sekolah dan fungsinya. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Oke, yang pertama, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu ada pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, timbulnya PBM yang tertib. Nomor 2, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Baik adik-adik, kita akan lanjut pembahasannya tentang cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala di sekolah, ada 5 komponen penting yang mesti diperhatikan. Yang pertama, peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang keempat, peran murid. Yang terakhir, peran masyarakat sekitar. Baik, kita lanjut pembahasannya tentang peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah yang pertama adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Baik, kita akan lanjut pembahasannya. Jadi, peran kepala sekolah yang kelima itu adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat. Yang keenam, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Yang ketujuh, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental intern antara guru, wali murid maupun siswa. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian, dan yang lainnya. Baik, kita akan lanjut pembahasannya, yaitu peran pendidik. Peran pendidik yang pertama itu adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Yang ketiga, pendidik harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang terakhir, digugu, ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Baik, kita akan lanjut pembahasannya tentang peran sivitas akademika. Peran sivitas akademika yang pertama itu adalah tata usaha harus mampu mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lainnya harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Yang terakhir, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Baik, kita lanjut pembahasannya. Bagaimana peranan murid dalam mewujudkan sekolah berwawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, menaati tata tertib
yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Yang keempat, belajar dengan tekun. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Baik, kita lanjut. Peran siswa yang ketujuh adalah menjauhi narkoba. Yang kedelapan, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Yang kesembilan, menjaga keamanan sekolah. 10. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Dan yang terakhir, memelihara lingkungan sekolah. Baik, kita lanjut. Peran masyarakat. Peran masyarakat yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala harus memperhatikan 7K, yaitu 1. Keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Dan yang ketujuh, ketertiban. Baik adik-adik, kita akan lanjut pembahasannya tentang penggunaan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk A. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. B. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. C. Propaganda politik atau tempat berkampanye. D. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. E. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Baik, kita lanjut pembahasannya tentang penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. A. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Baik, kita lanjut. Yang B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang E. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang F. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika, bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. Baik, ketahanan sekolah selanjutnya adalah pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, atau mencari informasi, penemuan para ahli. Yang H. Menginstruksikan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang I. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Baik, kita lanjut pembahasannya, yaitu mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Nah, yang ke A itu adalah tahap preventif. Tahap preventif itu terdiri dari 6 topik
Yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 7K. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan atau razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Baik, kita lanjut pembahasannya. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala tahap represif. Tahap represif juga terdiri dari 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk menutup video ini, saya akan berikan cuplikan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tampak Siring. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.